Hai semuanya, kembali lagi dengan channel Hobi Masak. Menjelang bulan Ramadan, resep kali ini aku membuat dessert enak dan segar banget nih bun. Buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Cara membuatnya terbilang cukup mudah, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Enak banget, dan segar banget nih bun. Cocok dijadikan ide jualan. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. 1,5 sendok makan biji selasi. Direndam dengan air panas, biarkan hingga mengembang. Setelah mengembang kemudian ditiriskan. 1 bungkus bubuk jeli kelapa. 3 sendok makan gula pasir. Sejumput garam. 700 ml santan. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. Dimasak hingga mendidih. Matikan api kemudian diangkat. Tuang ke wadah tahan panas. Biarkan dingin dan keras. Buah nangka secukupnya. Potong-potong dadu buah nangka. 10 lembar daun pandan kecil. 200 ml air. Blender hingga halus. Kemudian disaring. Satu bungkus bubuk jeli polos. 120 gram gula pasir. Sejumput garam. 500 ml santan. 200 ml air pandan. Supaya warnanya lebih cantik, aku tambahkan sedikit pasta pandan. Dimasak hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke cetakan bulat. Biarkan dingin dan keras. 1 bungkus bubuk jeli cincau. 3 sendok makan gula pasir. 700 ml air. Masak hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke cetakan. Aku pakai cetakan bentuk hati. Untuk cetakannya bebas ya bun. Biarkan dingin dan keras. Setelah jeli kelapanya sudah dingin dan keras, kemudian dikeruk. Keluarkan jeli cincau dari cetakan. Sisanya, ini bisa dimasak kembali hingga mencair. Pisah-pisahkan jeli yang masih lengket.
Ini cairan jelly yang sudah aku masak kembali. Keluarkan jelly pandan dari cetakan. Pisah-pisahkan jelly yang masih lengket. Aku pakai 1 gelas nata de coco dadu dan 1 gelas nata de coco slice. Dalam wadah besar, masukkan 1 kaleng susu evaporasi, 150 gram susu kental manis, 400 ml susu full cream. Diaduk rata. Masukkan semua isian. Tambahkan garam supaya rasanya lebih gurih. Tambahkan es batu secukupnya. Resep kali ini membuat manisan kolang-kaling yang enak dan empuk. Membuat es kolang-kaling jadul, rasanya seger banget nih Bun, bikin nagih. Cocok banget buat sajian berbuka puasa nanti Bun. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. 500 gram kolang-kaling. Cuci kolang-kaling dengan air mengalir sebanyak 3-4 kali sampai air bilasannya bening. Rendam kolang-kaling dalam air cucian beras selama 3-4 jam. Aku tidak punya air bekas cucian beras, jadi aku pakai 2 sendok makan tepung beras untuk merendam kolang-kaling. Tujuannya untuk menghilangkan lendir dan bau asam. Setelah direndam 3-4 jam, kemudian buang air bilasan dan dicuci bersih. Diangkat dan ditiriskan. Rebus air secukupnya untuk merebus kolang-kaling. Sejumput garam. Masukkan kolang-kaling, rebus selama 10-15 menit. Kalau punya daun pandan dan daun jeruk boleh ditambahkan ya Bun. Diangkat dan ditiriskan. Ini kolang-kalingnya sudah bersih dan tidak bau amis. Masukkan kolang-kaling ke dalam wajan atau panci. 75-100 gram gula pasir. 100 ml sirup merah rasa koko pandan, 300 ml air, 2-3 lembar daun pandan. Jika warnanya kurang merah, bisa tambahkan sedikit pewarna merah. Masak dengan api sedang hingga air menyusut dan mengental.
Masaknya sampai airnya mengental, tidak perlu sampai kering ya bun. Diangkat dan tuang ke wadah. Dinginkan dan simpan di kulkas agar lebih meresap dan kenyal. Cara menyimpan agar awet, disimpan dalam wadah tertutup di kulkas dapat bertahan hingga 1-2 bulan. Pastikan menggunakan sendok bersih saat mengambilnya. Kemudian, aku akan membuat es jadul kolang-kaling. Buah alpukat matang dipotong-potong, ambil dagingnya. Buah alpukat secukupnya. Tape singkong secukupnya. Buah nangka secukupnya. Cincau secukupnya. Daging kelapa muda secukupnya. Kolang-kaling secukupnya. Tambahkan biji selasi. Tuangkan susu full cream secukupnya. Sirup koko pandan secukupnya. Biar lebih segar, tambahkan es batu. Jika ingin lebih manis, bisa tambahkan susu kental manis secukupnya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Hai semuanya, kembali lagi dengan channel Hobi Masak. Membuat dessert enak, segar banget. Cocok buat bulan Ramadan nanti. Es jelly, sagu mutiara, buah naga creamy. Cara membuatnya terbilang sangat mudah, dan bahan-bahannya juga mudah didapat. Kuahnya alami dari buah naga tanpa pewarna. Cocok banget buat ide jualan nih bun. Yuk ikuti step by step cara membuatnya. 1 bungkus bubuk jeli anggur. 3 sendok makan gula pasir. Diaduk rata supaya tidak bergumpal ketika dimasak. 700 ml air. Setetes pewarna ungu. Masak hingga mendidih. Matikan api, kemudian diangkat. Tuang ke wadah. Tahan panas, biarkan dingin dan set. 75 gram sagu mutiara Thailand, masak sekitar 10 menit. Setelah 10 menit matikan api, kemudian diamkan selama 15 menit dalam panci. Kemudian, ditiriskan. Satu sendok makan biji selasih. Rendam dengan air panas, biarkan hingga mengembang. Setelah mengembang, kemudian ditiriskan. 1 buah naga, dipotong-potong dadu.
70 gram bubuk creamer, boleh pakai semua merek. 500 ml air panas. ...150 gram susu kental manis. Dua sendok makan gula pasir. Sejumput garam. Keluarkan jeli dari wadah, kemudian potong-potong. Jeli dipotong dadu. Masukkan sagu mutiara. Masukkan biji selasih. Masukkan jeli anggur. Masukkan buah naga. Masukkan setengah kaleng buah longgan. Jika tidak punya bisa di-skip ya, Bun. Tambahkan es batu secukupnya. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.